Hai teman-teman semuanya, kembali bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky dan aku sekarang tinggal di Hamburg. Aku datang ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair tepatnya di Kassel, dan tahun 2022 aku pindah ke Hamburg dan sekarang aku lagi menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte atau sebagai paralegal. Ya, dan di video kali ini aku mau melanjutkan atau aku mau update atau aku mau curhat ke kalian kelanjutan dari video terakhir sebelumnya tentang spiritual awakening ketika aku merasa down ini itu, dan aku mau nge-share ke kalian bagaimana cara aku bangkit lagi, bagaimana cara aku memulai dari awal, bagaimana cara aku melanjutkan hidup dan sebagainya. So, selamat menyaksikan. First of all, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke kalian. Untuk kalian yang ada buat aku, untuk kalian yang menulis komentar yang sangat positif, yang membantu aku, yang selalu memotivasi aku untuk lanjut konten, untuk lanjut berbagi informasi yang mungkin berguna untuk kalian. So, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, atau yang kalian share videonya ke orang lain, terima kasih banyak. Itu sangat-sangat memotivasi aku dan sangat berarti banyak buat aku. Jadi ketika aku merekam video itu, aku nangis ini itu aku benar-benar lagi di fase down, di fase aku gak tahu aku mau ngapain, di mana, bla bla bla. Aku hidup untuk siapa, aku siapa. Waktu itu pas aku ngerekam, aku juga lagi agak sakit. Aku lagi agak-agak pilek gitu, demam. Ya mungkin kalian juga notice dari suaranya. Tapi waktu itu aku izin sakit 1 minggu. Aku izin sakit, aku kayak pas aku lagi sakit, pas aku lagi tiduran di kamar, atau pas aku lagi istirahat di kasur, aku kayak oh my god, aku harus ngelakuin ini, oh my god, aku harus ini, aku ini, ngirim ini. Tapi kayak Rizky, kayak body aku, kayak tubuh aku bilang, Rizky stop gitu. Karena otak aku terus berjalan, perasaan aku terus ada adrenalin, kayak kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus nyelesain ini itu gitu. Tapi kayak badan aku kayak stop gitu, kayak stop. Sampai aku bilang ke diri aku sendiri kayak stop gitu, stop, ini waktunya untuk aku istirahat, ini waktunya untuk aku refleksi, ini waktunya untuk aku taking care of myself gitu, ini waktunya untuk aku jaga diri aku sendiri gitu. Dari sana aku coba untuk tidur, aku coba untuk makan juga, karena terus terang aku gak bisa makan, aku gak bisa tidur juga. Karena waktu itu aku juga putus sama doi, jadi kayak off and mal datang semuanya datang gitu, kayak masalah sama gaji, masalah sama Haijung, masalah sama cheerleading, terus aku ada ujian, terus di Kancelai juga kayak baru, udah kayak aku ini bener gak sih buat aku gitu. Dan terus tiba-tiba maksudnya hubungan kita cekcok terus sampai kita putus gitu kan, kayak ada apa ini, apa Tuhan pengen apa dari aku gitu kan. Nah itu aku langsung sakit. Nah selama 1 minggu itu aku coba untuk meditasi. Itu meditasi terlama aku yang pernah aku lakukan, kayak sampai 1 jam aku meditasi, kayak setengah jam, 1 jam, atau sebelum tidur. Aku bener-bener tiap hari, dan tiap hari aku kayak nulis cetel gitu, atau nulis kertas, aku tempel di dinding, kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-12 kalau gak salah. Kayak oke, aku bisa meditasi, aku merasa ini, aku merasa itu, aku masih merasa anger, atau aku masih merasa apa gitu. Dan yang kedua maksudnya kayak terus aku bisa tidur, aku bisa makan. Karena waktu aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aku sampai kehilangan berat badan kayak 3-4 kiloan. Ya setelah aku meditasi, setelah aku coba makan, coba tidur, cari inspirasi untuk masak, karena aku udah nggak ada lust lagi buat masak ini itu kan. Tapi untungnya aku punya meet bewonerin yang sangat baik, aku punya roommate yang sangat-sangat baik, dia sangat membantu aku. Dan dia selalu ngingetin ke aku, jangan lupa istirahat, jangan lupa jaga diri kamu sendiri, ini itu. Sampai akhirnya aku udah sembuh,
aku paksain diri, bukan paksain sih, aku coba kayak oke, ini udah cukup, sekarang waktunya aku untuk berdiri lagi. Terus aku Ausbildung lagi normal, aku ke Kanzlei, aku ke kantor, aku ngantor. Terus di sana aku ketemu sama Ausbilderin aku, dan aku bilang ke dia, oke, it's your durch, kata aku lanjut, aku pengen Ausbildung ini selesai, tapi aku juga perlu unterstützung kalian atau perlu pertolongan kalian. Dan dia bilang kayak, kita selalu ada untuk kamu, dan kalau ada apa-apa kamu bilang, kamu tanya gitu. Dan aku ngerasa aman sih di sana. Terus aku telepon bos aku di mana aku kerja sampingan, atau bos aku sebelumnya sebelum aku mulai Ausbildung, karena aku bilang ke dia kalau aku sekarang pengen kerja full time, kamu ada tempat gak gitu buat aku. Terus kata dia, tempat selalu ada, kamu bilang aja ya, katanya, kalau kamu mau lanjut kerja di tempat kita. Terus ya aku telepon dia, terus aku bilang, hey, kata aku sekarang udah tahu apa yang aku mau lakukan, atau aku sekarang udah ya aku bangkit lagi gitu. Aku curhat sama dia sih kayak pakai bahasa Jerman. Terus aku bilang, gak apa-apa, kata aku lanjut sebagai part time job aja di kalian, atau aku kerja sampingan aja di tempat kalian. Dan aku mau lanjut Ausbildung, aku pengen Ausbildung ini selesai udah gitu. Dan ya dari sana aku mulai ketemu sama teman-teman aku coba untuk membangun rutin baru, aku nge-gym lagi, aku meditasi lagi, aku coba untuk lebih mindful, aku coba untuk lebih mindful lah gitu. Dan ya aku nggak lanjut Instagram, nggak lanjut apa-apa, sampai akhirnya aku kayak bukan tiba-tiba kayak aku ngerasa kayak ada angin yang masuk ke tubuh aku gitu. Dan aku ngerasa kayak wow, aku bisa senyum lagi, aku bisa fokus lagi di tempat kerja, aku ada kekuatan lagi untuk nge-gym. Dan aku cheerleading kan, dan selama cheerleading aku biasanya setengah flyer atau setengah base. Jadi aku yang diangkat atau aku yang ngangkat gitu. Dan jadi kita juga ada tumbling juga kan, atau kita ada apa ya namanya, akrobatik atau apa gitu, yang kayak radwende gitu, yang handstand ini itu. Sebelum itu aku nggak bisa, aku kayak gimana aku bisa ngelakuin itu, aku perlu waktu ini tuh. Tapi pas aku mulai lagi cheerleading, aku kayak I can do it, I am happy, I don't have anything to doubt of. Kalau aku jatuh ya aku jatuh, kalau aku kenapa-napa ya aku kenapa-napa gitu. Sekarang aku cuma pengen happy, aku cuma pengen ngelakuin, aku pengen handstand, aku pengen backflip ini itu. Aku nggak ada pikiran apa-apa, terus aku langsung plup kayak wow, berhasil gitu. Kayak terus tiba-tiba aku jadi flyer. Pas flyer aku kayak benar-benar berdiri gitu, kayak aku nggak ada pikiran apa-apa. Aku cuma mikir kayak oke, Rizky, kamu harus berdiri. Terus pas teman-teman aku ngangkat aku, ya aku berdiri aja gitu. Dan aku kayak wow, thank you Rizky, thank you universe, thank you God, thank you angels gitu. Kayak aku bangkit lagi gitu. Well, ketika aku udah baikan ini itu, jadi aku udah booking liburan ke Italia. Dan pas liburan ke Italia itu barengan sama doi kan, waktu itu kita putus. Dan tapi aku udah ada rencana lain sih. Aku kayak di hari kedua aku tinggal di kota di mana bukan dia tinggal gitu, aku di kota lain gitu. Jadi kita nggak liburan bareng lagi gitu. Tapi entah kenapa ada miracle terjadi di mana kita balikan ini itu. Nanti pokoknya mungkin aku ceritain di cerita yang lain, atau aku nggak tahu aku harus ceritain atau enggak. Tapi dengan banyak keajaiban miracle ini itu kita baikan. Yang tadinya aku kayak bukan balikan, kita saling menemukan lagi gitu. Aku gak mau bilang kita balikan karena aku gak mau mengulang yang udah terjadi gitu. Aku kayak kita bilang kita saling menemukan kembali gitu. Dan ya kita menemukan kembali, dan aku juga nggak attach lagi ke dia, atau aku nggak tergantung lagi ke dia. Aku melanjutkan healing proses aku melanjutkan rutinitas aku melanjutkan ini itu aku. Well, pas kita jadian lagi, salah satu teman aku ninggalin aku sih. Dan aku ngerasa
gimana ya, pas dia ninggalin, dengan cara dia ninggalin aku juga aku ngerasa agak kecewa sih. Atau mungkin emang kita nggak cocok untuk berteman, atau nggak cocok aja. Nggak semua orang cocok kan untuk berteman. Dan ya pokoknya cara dia nge-bortail aku, atau cara dia bukan ngejudge ya, dengan cara aku ini aku itu, kenapa sih malu-maluin apa gitu. Emang sih aku juga ada rasa maluinnya, tapi kayak kayak diri aku sendiri gitu yang memvalidasi diri aku sendiri, dan aku sendiri yang memilih hidup aku gitu. Ya udah, kalau buat dia ini nggak cocok dan buat dia ini nggak bener, ya udah gitu. Kalau buat dia gak bener, tapi buat aku ngelakuin hal yang bener buat aku gitu. Jadi pas aku jadian lagi sama doi, dia kayak ninggalin karena dia gak mau lihat aku sedih lagi, dia gak mau lihat aku, pokoknya kayak dia gak mau lihat aku sedih lagi gitu gara-gara dia. Tapi aku optimis gak bakal. So jadi kayak kita nggak temenan lagi, mungkin, aku nggak tahu. Dari sana aku agak-agak down sih, aku kayak kata aku kayak ngerasa aku kayak gak ada harga diri gitu atau apa. Tapi itu memotivasi aku sih, motivasi aku kayak oke, Rizky, kayak kalau kamu nggak setuju sama apa yang dia katakan, ya kamu tunjukkan ke diri kamu sendiri kalau kamu tuh nggak kayak gitu. Jadi dari sana aku juga kayak lebih bangkit lagi gitu. Dan ya setelah aku banyak meditasi, mikir-mikir siapa aku mau apa sih gitu. Jadi nggak, setelah aku mendengarkan podcast, kayak hidup itu ada levelnya, kayak level dimana kamu lahir, kamu masih ngelihat orang lain ngapain, kamu ngelakuin itu, orang lain ngelakuin ini, kamu ngelakuin ini. Dan kayak level kedua itu kayak level gimmick orang lain, kayak orang lain kuliah ini, kamu kuliah ini, orang lain kerja di sini, kamu kerja di sini, kamu pokoknya ngelakuin apa yang orang lain lakukan gitu. Kamu nggak ngelihat diri kamu sendiri, kamu nggak ngelihat potensial diri kamu sendiri gitu. Dan level ketiga tuh kayak explore karena kamu udah tahu kayak kamu nggak harus ngelihat orang lain, kamu harus mengikuti apa yang diri kamu bilang, atau kamu mengikuti diri kamu sendiri, which kayak terus-terusan explore, atau wild, atau travel, party, ganti-ganti pacar, ini itu, karena kamu pengen coba gitu. Tapi banyak orang yang stuck di level 3 karena level 4 itu legacy. Jadi legacy itu kayak legacy mungkin kalian tahu legacy itu apa. Kayak oke, legacy aku pengen punya rumah, pengen punya keluarga, pengen punya kerjaan yang tepat gitu, atau kerjaan yang cocok buat kalian. Nah, aku mikir dari sana, aku mikir kayak ya legacy. Aku pengen apa legacy aku gitu, dan aku udah clear sama legacy aku mau apa ini itu, dan akhirnya kayak oke, I will just do it. Itu pokoknya kayak baca banyak buku, aku curhat sama teman-teman aku banyak denger podcast, YouTube, bahasa Inggris sih itu. Dan sekarang aku ngerasa happy all the way. Aku bahagia banget. Aku bahagia tanpa dopamin apa-apa dari luar. Aku mutusin, aku pengen bahagia, aku pengen damai, aku bahagia ya. Aku sekarang bahagia, dan aku gak maksain apa-apa lagi. Aku gak ngikutin ego aku lagi. Terus aku ngerasain banget manfaat dari semua kerja yang aku lakukan, atau kerja dengan diri sendiri. Aku ngerasain banget manfaatnya. Aku lebih percaya diri, aku gak ragu-ragu lagi, aku gak khawatir, gak takut lagi, aku gak coba ngontrol outcome lagi, aku gak ngontrol apa yang akan terjadi, aku gak ngontrol itu lagi, aku gak mikir apa-apa lagi. Aku kayak fokus ke satu hal. Kalau aku lagi
kerja, oke aku fokus kerja, aku gak mikirin apa-apa lagi. Aku lagi di cheerleading, oke aku fokus cheerleading, aku cuma fokus oke aku harus ini udah gitu, udah itu aja. Aku nggak, oh kalau aku gini gimana ya, kalau gimana lagi, aku nggak gitu. Aku berusaha sih nggak gitu lagi. Aku cuma kayak oke, aku ini plep, kalau salah ya salah, aku belajar dari kesalahan itu, kalau gak berhasil ya berhasil, dan aku belajar dari nggak keberhasilan itu, dan jadi aku bisa melakukannya lebih baik di masa depan gitu. Jadi thank God, aku sangat bersyukur ketika aku dapat cobaan itu. Aku bersedia, aku ada kemauan, aku ada kesediaan gitu, aku ada kapasitas untuk merasakan perasaan itu, untuk menerima perasaan itu, menerima perasaan keterpurukan, menerima perasaan depresi, anxiety ini itu, dan kesediaan untuk bangkit lagi. Daripada aku kayak ngerasa depresi, anxiety ini itu, dan aku abaikan, instead aku pergi liburan, instead aku beli hal-hal yang bikin aku bahagia, instead aku ngapain gitu, kayak dopamin gitu, nggak nerima perasaan ini gitu, nggak kerja sama perasaan ini gitu. Aku sangat bersyukur aku ada kapasitas untuk menerima semua perasaan ini, dan ngambil waktu untuk memprosesnya, dan ngambil waktu untuk apa namanya, dan ambil waktu untuk berdiri lagi, untuk hidup lagi gitu, untuk meneruskan hidup atau memulai dari awal dan belajar dari keterpurukan ini gitu. Itu sih yang bikin aku bangga sama diri aku sendiri, dan aku mendengarkan opini orang lain, tapi aku nggak ngambil semuanya, tapi aku ngambil oke, maksudnya apa nih gitu. Terus emang aku kayak gitu, kayak aku coba untuk memvalidasi diri aku sendiri, dan apa yang bisa aku pelajari dari ini, dari yang dia katakan ini itu gitu. Dan life has been well, hidup setelah keterpurukan itu, hidup aku terakhir 2 bulan ini sangat-sangat blessed banget. Aku gak ngerasa apa-apa lagi. Aku ngerasa ada merasa khawatir ini itu, tapi aku kayak wow, life is beautiful, life is sweet, life is beautiful. Kalau kalian ngelihatnya, kalau kalian percaya sama magic, kalau kalian percaya sama keajaiban, life is beautiful, a lot of miracle. Hidup itu sangat-sangat indah. Kalau kalian terus bersyukur, kalian akan dapat lebih. Kalau kalian menerima apapun yang Tuhan, universe kasih, kalian akan mendapatkannya lebih. Ya, itu sih yang bikin aku bangkit lagi, yang bikin aku semangat lagi untuk hidup, yang bikin aku semangat lagi untuk bangun pagi, kayak yay gitu, hari yang baru, dan spirit yang baru, kayak setiap hari tuh kayak hidup baru gitu. Aku gak mau ngulangin satu hari kayak hari kemarin gitu. Kayak aku bersemangat banget untuk memulai hari. Dan Ausbildung sekarang smooth banget. Aku lebih ngerti, aku lebih aku lebih nyambung gitu sama orang-orang di kantor, sama pengacara-pengacara di kantor, sama guru-guru atau di sekolah. Aku juga lebih kayak down aja gitu sama mereka. Aku biasa aja gitu, aku join mereka aja gitu. Kalau aku gak ada topik untuk bicara, ya aku gak usah dipaksain bicara gitu. Aku kayak dengerin mereka aja gitu. Aku happy aja, aku being aja, aku di sana gitu buat mereka. Dan cheerleading juga aku nggak banyak mikir lagi. Aku kayak just do it gitu. Kalau jatuh ya jatuh gitu. Kalau aku nggak terpilih jadi ini ya nggak apa-apa juga gitu. Kayak yang penting aku having fun, lihat orang-orang fun, ya aku juga ikutan bahagia gitu. Aku lagi memotivasi mereka apa gitu. Dan pokoknya aku sekarang nggak maksain apa-apa lagi, aku nggak kontrol apa-apa lagi. Itu sama pertemanan juga kayak, ya kalau aku ngerasa nggak cocok, atau aku ngerasa aku nggak dapat vibe yang bagus dari mereka, atau mereka selalu kayak down apa, bukannya aku egois, tapi aku nggak mau terefek sama vibe itu gitu, sama
vibe negatif itu gitu. Karena dari sekarang aku memutuskan aku pengen happy, aku pengen positif, hidup positif, dan aku pengen melanjutkan hidup, aku pengen menikmati nikmatnya hidup, indahnya hidup gitu. Dan aku lebih fokus ke misi aku, ke visi aku, dan aku pengen lebih confident sama diri aku sendiri tanpa mendapatkan validasi dari orang lain. Dan aku tinggal sama orang lain, aku punya roommate, dan sama roommate juga aku lebih ngerti, aku coba ngertiin roommate aku coba ngertiin gimana nih gitu cara komunikasi atau gimana cara berinteraksi itu. Dan aku belajar banget soal emotional intelligence atau kayak kecerdasan emosi gitu, karena kalian tanggung jawab dengan emosi kalian. Dan sama doi juga, maksudnya hubungan percintaan aku juga, walaupun kayak doi kayak gini ya aku terima apa adanya, aku coba menerima, dan aku coba untuk lebih mengerti bagaimana berkomunikasi dengan pacar aku, bagaimana cara aku berinteraksi dengan pacar aku. Karena terus terang pacar aku tuh sangat-sangat spesial, dan pacar aku tuh juga aktor atau artis, jadi dia kerjanya dia tuh main film, jadi kayak dia bener-bener spesial aja gitu. Kayak dari semua cowok yang aku dating atau dari semua mantan aku, dia sangat-sangat spesial. Jadi kayak oke, dia kayak gitu, aku terima nggak gitu ya, aku terima, aku cinta sama dia. Cinta itu indah, jadi ada cinta, ada attachment. Jadi attachment tuh kayak kamu gimana ya, nanti aku bahas pokoknya. Jadi cinta itu indah, kamu coba untuk mencintai seseorang dengan tangan yang terbuka. Kayak kamu punya kupu-kupu, kamu cinta banget sama kupu-kupu, kamu nggak diginin kan? Kalau diginin kupu-kupu kamu mati. Kamu ginin aja, kamu cinta sama kupu-kupu ini, biarkan dia hidup. Lihat kalian saling jaga satu sama lain, dia jagain kamu, jagain perasaan kamu, aku jagain dia sama perasaan dia. Tapi soal kebahagiaan, pacar kita nggak tanggung jawab dengan kebahagiaan kita. Jadi kayak aku harus jaga diri aku sendiri, dia harus jaga diri dia sendiri, dan kita berdua harus jaga satu sama lain, harus menjaga hubungan kita berdua gitu. Maksudnya kunci hubungan yang bahagia itu ada di diri kamu sendiri. Kecuali kalau pasangan kalian enggak healing, atau kecuali kalau pasangan kalian lagi enggak dan atau lagi nggak puas dengan emosi mereka sendiri atau dengan hidup mereka sendiri, itu agak susah sih. Walaupun kalian damai dengan diri kalian sendiri, walaupun kalian bahagia dengan diri kalian sendiri, kalau pasangan kita nggak kayak gitu, susah sih. Kalian harus pikirkan, kalian mencintai mereka apa adanya, atau kalian memutuskan untuk pergi. Karena aku dapat video dari teman aku di mana Megan Fox bilang kayak kalau kita jatuh cinta dengan potensi pasangan kita, itu gak bakalan worth it, itu gak bakalan benar gitu, itu gak benar. Kalian harus mencintai pasangan kalian dengan siapa mereka sekarang gitu. Pokoknya aku cinta sama pasangan aku, tapi aku gak mau kontrol dia, aku gak mau ikut campur visi hidup dia selama kita berdua saling mencintai, saling menghargai, saling menjaga satu sama lain, saling mengerti. I will just go on, karena aku juga punya hidup, aku punya misi aku sendiri, tanpa pacar aku juga aku bisa gitu. So guys, terima kasih banyak udah mendengarkan sampai sini. I am fine, I am well. Semoga kalian juga baik-baik aja. Semoga kalian belajar juga dari semua pengalaman aku yang aku bagi ke kalian, yang aku ceritakan ke kalian. Kalau kalian ada masukan, kalau kalian ada komentar, kritik, atau saran, aku sangat-sangat terbuka. But please, saling hargai satu sama lain, atau saling menghargai satu sama lain. Dan be nice, be kind, smile, jangan lupa untuk senyum. Apapun itu masalah yang kalian hadapi, apapun itu hal yang terjadi, jangan lupa untuk senyum. Dan jangan lupa untuk meregulasi emosi kalian. Jangan lupa untuk ambil istirahat. Dan semoga kabar kalian baik-baik aja, kalian sehat-sehat aja. Dan untuk kalian yang merayakan Natalan, selamat hari Natal dan selamat hari tahun baru.
Dan ya, semoga kalian sehat-sehat aja dan bisa menutup 2024 dengan baik, dengan banyak pelajaran yang kalian pelajari dari 2024. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.